Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kali ini akan coba bertukar informasi mengenai nikel. Nikel itu apa? Kita coba lihat di sini satu persatu. Kita akan kita bahas, yaitu apakah nikel itu, asal usul dari nikel, manfaat nikel bagi kehidupan kita, penghasil biji nikel di dunia, dampak bagi lingkungan dan manusia, ada pengendalian dampak nikel seperti apa, dan tentu saja cara pengolahan nikel itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, kita coba pengertian nikel dari berdasarkan sejarahnya ditemukan oleh A.F. Koenstred pada tahun 1751. Beliau menyatakan apakah nikel itu, nikel mempunyai lambang Ni, dia logam berwarna putih keperakan, mempunyai tekstur yang keras dan mulur tetapi mudah ditempa, dan nikel ini merupakan logam peralihan atau transisi yang mempunyai sifat tidak berubah bila terkena udara dan tahan terhadap oksidasi, serta nikel itu tahan terhadap suhu yang ekstrim. Pada tabel periodik dia mempunyai nomor atom 28. Bagaimana terbentuknya nikel? Nikel sebelum diolah bernama ore. Ore ini terbentuk atas beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukannya. Pertama, dia batuan asal dari ore tersebut yang dipengaruhinya iklim daerah tersebut, lalu ada regen-regen kimia dan vegetasi, struktur batuannya seperti apa, dan topografinya, kelembapannya semakin lembab semakin baik untuk pembentukan ore. Setelah itu waktu sangat mempengaruhi, makin lama makin banyak ore yang terbentuk. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana terbentuknya ore dan dari nikel, kita akan coba mencari tahu selanjutnya pengolahan dari nikel tersebut. Nah, pertama kita di land clearing, yaitu membersihkan lokasi tambang dari tumbuhan, lalu masuk ke stripping, yaitu pengelupasan lapisan tanah penutup. Lapisan tanah penutup tersebut dibawa ke penampungan untuk menambah lahan purna tambang. Setelah itu masuk ke ore mining. Setelah dibuka lahan akan tampak biji nikel. Lalu masuk ke screening station. Di tahap ini biji nikel disaring sesuai ukuran yang diminta, lalu masuk ke tahap stockpile, yaitu tempat penampungan sementara. Ore dari stockpile diangkut ke apron feeder, lalu dipindahkan ke dryer atau tempat penguapan sebagian kandungan air dan biji basah ore. Setelah itu ditampung di dry ore storage. Dry ore storage ini hasil dari dryer setelah dikurangi air dari biji basahnya. Dari sini masuk ke reduction kiln, yaitu menghilangkan kandungan air bebas dan air kristal. Dari situ selanjutnya masuk ke furnace, yaitu menghilangkan air yang tersisa. Dilanjutkan ke converter. Pada tahap ini kadar mate ditingkatkan hingga 78%. Setelah selesai di converter, siap untuk packaging dan dibawa ke pelabuhan. Ini salah satu contoh proses pengolahan nikel di satu contoh perusahaan, ya. Oke, selanjutnya apakah nikel bagi kehidupan? Ya, pertama,
seperti kita tahu alat-alat rumah tangga tentunya seperti sendok, garpu, rantai jam tangan dan lain-lain. Lalu berikutnya ada rangka otomotif seperti knalpot, spare part kendaraan. Selanjutnya di industri kereta api membutuhkan juga untuk pembentukan atau pembuatan rel kereta, lalu alat stainless yang kita tahu kekuatannya dan mudah ditempa. Untuk kesehatan di sini nikel kawat juga bisa bermanfaat sebagai alat laboratorium. Di pertanahan perlu alat ukur dan pendukungnya. Untuk pertanian salah satunya yaitu bisa dimanfaatkan sebagai katalis yang dapat membuat minyak sayur mengalami hidrogenisasi sehingga berubah bentuk menjadi bentuk padat. Selain itu di bidang elektronik sangat membutuhkan untuk nikel karena mudah bentuk atau lentur. Tentu saja konstruksi gedung bangunan oil and gas perlu bahan-bahan yang kuat dan tahan korosi. Selanjutnya selain yang diproduksi massal yang banyak digunakan sehari-hari, sini ada prospek juga untuk produk olahan nikel yaitu baterai dan mobil listrik. Untuk baterai di sini di Indonesia baru dimanfaatkan 3%-nya. Karena itu kedepannya mempunyai prospek yang baik. Oke, meskipun mempunyai banyak manfaat ini, di sini biji nikel terbesar di dunia penghasilnya itu Indonesia. Nah, urutan berikutnya ada Filipina, Rusia, dan Kaledonia Baru. Nah, Indonesia memproduksi 30% ya dari total produksi nikel di dunia, yaitu 800.000 ton nikel tahun 2019. Dan sebaran cadangan biji nikel di Indonesia itu mencapai 90%-nya di sekitar Pulau Sulawesi dan Maluku. Ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Baik, dengan begitu banyak manfaat, ternyata ada dampak juga nikel bagi lingkungan, yaitu diantaranya terjadi pencemaran air karena limbah B3 yang dihasilkan, lalu pencemaran udara dikarenakan emisi dalam proses peleburan nikel, lalu ada pencemaran tanah dalam kegiatan pertambangannya. Selain dampak bagi lingkungan, ada juga dampak bagi manusia, yaitu dimana ada dua jenis dampaknya, bisa bersifat kronis dan juga akut. Nah, diantaranya yang dampak kronis dan akut ini kemungkinan mengalami gejala penyakit paru-paru, sakit kepala dan pusing, asma, dan gangguan jantung. Oleh karenanya dampak tersebut, maka pemerintah melakukan kebijakan pengendalian pencemaran, diantaranya dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang baku mutu baik pencemaran udara, air, tanah, laut, dan jika kegiatannya dekat dengan laut. Selanjutnya untuk pengendalian terhadap lingkungan, contohnya mengurangi emisi sulfur dioksida dari proses peleburan nikel dengan memasang alat pengendali pencemaran udara. Lalu limbah yang dihasilkan refinery termasuk limbah beracun bisa didaur ulang. Jadi industri bisa kembali atau mendaur ulang 100% limbah yang dihasilkan untuk membangkitkan energi terbarukan. Di Indonesia juga ada usaha untuk reklamasi tanah purna tambang yang telah diakui selama 4 tahun berturut-turut oleh pemerintah setempat. Lalu pengendaliannya terhadap bahaya terhadap manusia, diantaranya yaitu seseorang harus menggunakan kotak sarung tangan pengaman saat menangani bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu diterapkannya baku mutu, salah satunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang persyaratan kualitas air minum sebagai parameter tambahan nikel mempunyai kadar maksimum 0,7 mg per liter, yang artinya
maksimal yang dikonsumsi oleh manusia diperbolehkan sebanyak 0,7 mg untuk setiap 1 liter air. Oke, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.